Ya, ibu-ibu ya, bukan kami tidak menghargai kehadiran ibu-ibu ya. Seharusnya kan kita 2 hari Bapak Ibu ya, kegiatan ini seharusnya 2 hari, tapi 1 jam sama 1 hari sama 2 hari itu kayaknya sama. Karena kami ibaratnya, kami kan profesional kan Bu ya. Begitu masuk, nah nengok situasi kondisinya udah tahu kami. Oh ini seperti ini, oh ini terawat, nah, udah tahu ya. Nyium baunya aja udah tahu, nah, gitu. Itulah yang profesional ya kan Pak. Saya 2011 sudah asesor kan. Paling muda waktu saya dinobatkan ya, asesor termuda, pengawas termuda. Nah itu, jadi itu Bapak Ibu, nggak sombong lah, agak angkuh sedikit aja ya kan. Bahwa atau nanti ibu-ibu mau mengikuti langkah ya kan, saya silakan. Saya umur 36 tahun udah pengawas dari guru, Wakasek kurikulum sama dengan Bu Supriya, kepala sekolah sebentar, cuma PLT karena saya mau nembak langsung ke pengawasnya ya. Nah itu PLT saya pernah di SMA Negeri 1 Hamparan Perak namanya, di kampung saya sendiri. Saya langsung tembak pengawas supaya lebih aman Bapak Ibu. Itu kalau kepala sekolah kan ngelola uang ya, takut kita waktu itu udah mulai keker tuh sama kejaksaan ya kan, BPK dan seterusnya. Itu pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi bukan itu mau kami sampaikan sebenarnya tentang maksud dan tujuan ya. Ya maksud kami di sini melaksanakan visitasi akreditasi. Visitasi itu dalam bentuk nanti observasi ya, wawancara dan telaah dokumen. Betul enggak yang Bapak Ibu isikan, terutama operator ya kan, nilainya 4 semua nih ya, sempurna ya kan. Ada lagunya itu ya, sempurna gitu ya. Nah itu ya. Nah, rokoknya pun ada tuh ya, rokok sempurna ya. Nah itu. Jadi itu yang nanti mau kita sesuaikan Bapak Ibu. Observasi, melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Jadi Bapak Ibu, ini pertemuan awal, kita coba ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti di pertemuan akhir di semua RPP, silabus selama 3 tahun terakhir minimal di sini ya. Supaya agak kita sandiwara sedikit, ya kan? Nampak betul, oh lengkap rupanya, gitu ya kan? Guru-guru SMK Negeri 1 Air Putih ini ternyata hebat administrasinya, ya kan? Nah, karena yang paling nilai sekarang Bapak Ibu semua mengarah ke sana, administrasi. Ya, apapun ceritanya kita ngajar baik di kelas, nggak ada administrasi, nehi, ya kan? Ngomong kosong. Apalagi sekarang dengan program sekolah penggerak Bapak Ibu ya kan, SMA kan namanya sekolah penggerak ya, kalau SMK namanya PL ya, ya apa itu namanya PL? Oh ya PK ya, PK ya, pusat keunggulan ya, kok PL bukan? PK ya, kebetulan memang ini perdana saya mengakreditasi, memvisitasi SMK, biasanya SMA ya. Jadi ada sekarang Bapak Ibu, kalau sebelumnya 2019 ke bawah itu 8 standar yang dikatakan ya. Mulai dari standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kelulusan. Ini yang tupoksi guru ya kan, 4. Baru standarnya tupoksinya Pak Kepsek beserta ya, Wakakur, Wakasek Sarpras, Wakasek kesiswaan, itu menyangkut 4 lagi Bapak Ibu. Apa itu? Standar TENDI, ya kan? Baru standar apa? Sarpras. Baru standar pembiayaan, ya kan? Baru standar pengelolaan, menyangkut manajemennya. Nah, sekarang dipersempit Bu. Tapi sekarang sudah menyangkut semuanya juga gitu. Cuma 4 aja. Apa itu? Standar mutu apa? Semua mutu, standar mutu pembelajaran, ya kan? Baru standar mutu kelulusan, baru standar mutu guru, baru standar mutu manajemen kepala sekolah.
nanti muaranya kemana? Ke lulusan kan Bu? Guru yang bermutu tentunya akan menghasilkan membuat pembelajar melakukan proses pembelajaran yang bermutu ya kan? Proses pembelajaran yang bermutu nanti muaranya ke arah lulusan yang bermutu. Sana muaranya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyusun tesis, menyusun apalagi skripsi ya kan, sudah ke tujuannya. X-nya sudah X1, X2-nya ke Y ya kan sana Bapak Ibu. Arah muara kita di sana menghasilkan selama 3 tahun ini siswa-siswi SMK kita ini lulusannya bermutu enggak? Kan itu kan? Tentunya supaya itu bermutu kita lakukan dengan pembelajaran yang bermutu ya kan? Pembelajaran yang bermutu tentunya dilakukan oleh guru-guru yang bermutu. Seperti itu Bapak Ibu. Teorinya seperti itulah. Tapi mari kita mendekati teori karena program yang digaungkan oleh Pak Menteri kita yang baru ya, bukan berarti ini yang terbaik di antara menteri kita atau kurikulumnya ya kan Bapak Ibu. Tapi kan semua itu perbaikan ya, bukan berarti kurikulum K13 tidak baik Bapak Ibu. Baik, tapi kenapa ini dirubah oleh beliau? Karena Bapak Ibu ya, yang pasti di dunia ini kan hanya 2 ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya Pak ya. 2 ya. Yang pertama apa? Yang hidup pasti mati. Ya kan Bapak Ibu? Untuk itu apa yang harus kita siapkan? Bekerjalah, mengajarlah semata-mata karena ibadah ya kan Bapak Ibu ya. Menjadi amal ladang ibadah kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia pasti akan mengalami perubahan. 2 tahun kita nggak bisa tatap muka, mulai dari standar isi, standar proses, standar penilaian, standar lulusan. Ini yang tupoksi guru ya kan 4. Baru standarnya tupoksinya Pak Kepsek beserta ya Wakakur, Wakasek Sarpras, Wakasek kesiswaan, itu menyangkut 4 lagi Bapak Ibu. Apa itu? Standar TNG ya kan? Baru standar apa? Sarpras. Baru standar pembiayaan ya kan? Baru standar pengelolaan, menyangkut manajemen ya. Nah, sekarang dipersempit Bu. Tapi harus sudah menyangkut semuanya juga gitu. Cuma 4 aja. Apa itu? Standar mutu apa? Semua mutu, standar mutu pembelajaran, ya kan? Baru standar mutu kelulusan, baru standar mutu guru, baru standar mutu manajemen kepala sekolah. Nah, nanti muaranya kemana? Ke lulusan kan Bu? Guru yang bermutu tentunya akan menghasilkan membuat pembelajar melakukan proses pembelajaran yang bermutu ya kan? Proses pembelajaran yang bermutu nanti muaranya ke arah lulusan yang bermutu. Sana muaranya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyusun tesis, menyusun apalagi skripsi ya kan, sudah ke tujuannya. X-nya sudah X1, X2-nya ke Y ya kan sana Bapak Ibu. Arah muara kita di sana menghasilkan selama 3 tahun ini siswa-siswi SMK kita ini lulusannya bermutu enggak? Kan itu kan? Tentunya supaya itu bermutu kita lakukan dengan pembelajaran yang bermutu ya kan? Pembelajaran yang bermutu tentunya dilakukan oleh guru-guru yang bermutu. Seperti itu Bapak Ibu. Teorinya seperti itulah. Tapi mari kita mendekati teori karena program yang digaungkan oleh Pak Menteri kita yang baru ya, bukan berarti ini yang terbaik di antara menteri kita atau kurikulumnya ya kan Bapak Ibu. Tapi kan semua itu perbaikan ya, bukan berarti kurikulum K13 tidak baik Bapak Ibu. Baik, tapi kenapa ini dirubah oleh beliau? Karena Bapak Ibu ya, yang pasti di dunia ini kan hanya 2 ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya Pak ya. 2 ya. Yang pertama apa?
yang hidup pasti mati. Ya kan Bapak Ibu? Untuk itu apa yang harus kita siapkan? Bekerjalah, mengajarlah semata-mata karena ibadah, ya kan Bapak Ibu ya. Menjadi amal, ladang ibadah kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia pasti akan mengalami perubahan. 2 tahun kita nggak bisa tatap muka. Bau-baunya kan seperti dia kan Pak Agus ya. Bagus saja ya. Natural ya. Syukur. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah berbangga gitu, tapi kita tetap harus kreatif Bapak Ibu. Ya, tujuan SMK PK baru SMA penggerak, sekolah penggerak itu kesana Bapak Ibu. Kita ciptakan kreativitas. Yang penting bagaimana anak-anak belajar. Kan itu kan tujuannya kan? Ya, itu. Makanya belajar dan pembelajaran ada teorinya. Jadi kita menciptakan anak itu belajar. Nah itu yang diramu nanti dalam hal ini kami visitasi itu dia menyangkut mutu lulusan. Bagaimana 3 tahun terakhir mutu lulusannya? Apakah diterima berapa orang yang sudah terima? Saya 3 tahun ini setiap tahun menambahkan misalnya 400 ya kan? 400 itu apa? Bekerja kan? Siap untuk bekerja di dunia usaha kan itu kan? Berapa? Dan bukan hanya dunia usaha aja kan? Mungkin dunia usaha yang mana? Ya, misalnya sih ada Inalum ya, berapa yang lulus Inalum kan gitu kan? Kan termasuk sampai seluruh Sumatera Utara minimal atau bahkan seluruh Indonesia. Nah itu Bapak Ibu. Nah, selain Inalum apa lagi? Perusahaan-perusahaan yang ternama ya kan? Di Indaku, di apa lagi? Tentunya kurang lebih bukan jurusan yang lain dari SMK ya kan? Sesuai jurusan masing-masing Bapak Ibu. Mutu lulusan, mutu proses pengaruhi oleh apa? Fasilitasi, manajemen kita wawancara ya kan? Itulah Bapak Ibu ya yang kita lakukan 2 hari mulai tanggal 17 dan 18 tapi setelah ini ada yang membekas di hati Bapak Ibu gitu. Oh betul yang dikatakan Bapak berdua ya kan? Ini 5 tahun loh sekali ya, 5 tahun sekali kita lakukan ini Bapak Ibu ya. Semua kan mengarah sana ke A gitu ya. Karena kita SMA SMK tuh target, kalau SMP nggak perlu nilai A Bapak Ibu, nggak ada yang mau pun ya kan? Karena kalau nanti udah nilai A udah jadi tempat pertemuan terus itu ya kan, udah jadi contoh. Nah, itu Bapak Ibu ya, gambarnya seperti itu ya. Nah, itu sekedar kata pembuat saya untuk pertemuan awal ini. Saya karena kami di sini tim berdua dengan Adinda Agus Manto JB Utauruk ya. Beliau juga seorang akademisi dari universitas yang mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran kepada kita untuk apa yang mau kita lakukan untuk anak-anak kita ke depan ya. Tamatan tahun ini mungkin yang tamat yang akan datang mau kita cetak mau kemana mereka selama 3 tahun di sini kan itu Bapak Ibu ya. Nah, ya pembukaan saya serahkan kepada Adinda. Silakan Adinda pakai itu tadi atau udah kena ludah-ludah ya kan? Oke, terima kasih Bunda. Ya Bapak Ibu, sedikit ya yang sebagai kata pembukaan dari saya adalah bahwa kami bertugas di sini sebagai asesor untuk memvalidasi penilaian mandiri yang Bapak Ibu lakukan melalui Sispena. Di Sispena ada beberapa butir penilaian akreditasi, termasuk penilaian butir khusus untuk SMK yang membedakan SMK dengan SMK. Baik, duduk di tempat asmanya Ibu di sini. Duduk sini sudah. Baik, langsung Bapak Ibu. Tadi kita sepakat jam 11 selesai ya. Iya Bapak Ibu. Proses kita kan sebenarnya tadi udah tahu ya 2 hari ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa yang tadi saya panggil Bapak